Prabowo bahas bahaya caci maki, SBY sindir begal konstitusi, Yusuf Dumdum, kompak dari Nurani. Jelang Pak Jokowi lengser, kok kelihatan sekali Pak SBY jadi rajin nyindir-nyindir ya. Beberapa waktu yang lalu ketika AHY sidang promosi doktor di Universitas Airlangga Surabaya dan dinyatakan lulus dengan cum laude, itu Pak SBY menyatakan bahwa gelar doktor AHY itu diperoleh dengan usaha keras dia sendirilah gitu ya kira-kira, dan SBY mengaku tidak cawe-cawe. Setelah beberapa hari kemudian Pak SBY berbicara dalam peluncuran buku ini, hasil kerja kabinetnya dulu apa ya nama kabinetnya, Indonesia Bersatu mungkin ya. Dia mengaku bahwa tidak pernah menyelingkuhi konstitusi ya. Walau tidak menyebut nama, ya kita mudah memahami apa maksud dari Pak SBY ini. Ya, memang terkesan Pak SBY akhir-akhir ini memberi sinyal bahwa ada jarak politik atau jarak etis antara Pak SBY, AHY atau Partai Demokrat dengan kekuasaan, dengan Pak Jokowi. Kan sinyal ini sudah dicicil oleh Pak SBY di dalam mulai dari surat, mulai dari puisi, bahkan statement-statement yang memperlihatkan persepsi Pak SBY terhadap kondisi politik negeri ini. Jadi kalau Pak SBY mulai secara serius memberi semacam soft kritik pada Pak Jokowi, justru ketika Jokowi sudah di akhir masa jabatannya, itu menunjukkan bahwa memang dari awal posisi Pak SBY adalah berseberangan secara sebut aja secara konseptual dengan strategi pembangunan atau politik Pak Jokowi selama ini. Dan bila Pak SBY pada akhirnya secara lebih intensif sebut aja sedikit menyerang Pak Jokowi, itu untuk memperlihatkan positioning. Ini penting. I have to say that. Jadi menurut saya itu great achievement. Tentu banyak kekurangan kita, ada kelemahan kita, ada beberapa hal yang tidak bisa kita lakukan. Tetapi kita tidak berselingkuh kepada sistem, kepada konstitusi, kepada hal-hal yang patut dipedomani dalam kehidupan bernegara. Inilah pandangan saya, apa adanya, karena kita sangat mencintai negeri ini. Kita semua merah putih. Jangan ragukan oleh karena itu kita punya hak untuk menyampaikan pendapat dan mendoakan. Tentu siapapun yang menjadi presiden, pemilu menakdirkan Pak Prabowo, saya akan mendukung beliau supaya sukses. Kalau sukses rakyatnya senang, nama Indonesia bagus. Perspektif Demokrat terhadap Jokowi beda dengan perspektif Gerindra terhadap Jokowi. Tetapi persahabatan antara SBY dan Prabowo tentu itu panjang. Dari Lembah Tidar mereka bersama-sama mulai memikirkan negeri ini, lalu berbeda paham antara SBY dan Prabowo di awal reformasi, tetapi kemudian melihat poin yang sama, yaitu bahwa negeri ini mesti diatasi problemnya dengan mulai mempersoalkan masa depan. Jadi saya kira Pak SBY tetap adalah seorang rekan senior Pak Prabowo dalam berpikir tentang masa depan. Nah, kalau SBY mengambil sikap kritis pada Jokowi, itu karena dari awal Pak SBY ingin ada ulasan atau ada evaluasi menyeluruh terhadap kedudukan Presiden Jokowi dan praktek pembangunannya, termasuk parameter-parameter tentang pertumbuhan, persepsi korupsi, semuanya itu saya kira ada di dalam radar Partai Demokrat yang memang sampai sekarang masih ada pengaruh kuat dari Pak SBY. Bangsa yang besar janganlah mempunyai adat, mempunyai kebiasaan caci maki antara kawan, caci maki dengan pemimpin, caci maki itu saya kira tidak baik. Itu bukan ajaran agama kita, itu bukan ajaran agama-agama lain pun. Saudara-saudara, rakyat kita tidak suka mereka-mereka yang bicaranya kasar, ya. Pribadi kita bukan pribadi seperti itu. Jangan bawa budaya-budaya dari mana. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang penuh sopan santun. Saudara-saudara, kritik dengan baik, koreksi
dengan baik. Saudara-saudara sekalian. Dan akan terbukti tidak lama, pasti semua yang berbuat tidak baik akan kelihatan dan akan ketahuan. Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono SBY, dan Presiden terpilih Prabowo Subianto, terpantau menyampaikan sindiran tajam yang diduga menyasar dinasti Jokowi. Pegiat media sosial, Yusuf Dumdum, melalui akun pribadinya di X, @Yusuf_Dumdum, menilai kedua tokoh tersebut kompak mengingatkan penguasa saat ini dan putranya. Kompak, PS sindir Fufu Fafa soal etika dan caci maki sementara Pepo sindir Mulyono soal penyalahgunaan alat negara dan begal konstitusi, tulis Yusuf Dumdum, dikutip Minggu tanggal 13 Oktober tahun 2024. Menariknya, kata dia, sindirian itu dilakukan di hari yang sama, yaitu pada Kamis tanggal 10 Oktober tahun 2024. Apakah ada janjian di antara mereka? Yang jelas, semua kejadian itu bukan dilakukan secara tidak sengaja atau kebetulan. Namun semua dilakukan berdasarkan kesadaran hati dan nurani melihat situasi moral bangsa yang semakin terdegradasi, tutupnya. Sebelumnya diberitakan, SBY memaparkan torehan prestasi saat menjabat sebagai presiden, namun ia pun mengaku masih banyak kekurangan saat menjabat. Banyak kekurangan kita, ada kelemahan kita, ada hal yang tidak bisa kita lakukan, ujar SBY di acara peluncuran buku perjalanan dan capaian Kabinet Indonesia Bersatu di JCC Senayan, Jakarta, pada Kamis tanggal 10 Oktober tahun 2024. Lebih lanjut, SBY mengatakan meski banyak kekurangan dirinya tidak melakukan selingkuh dengan sistem dan konstitusi. Tapi kita tidak berselingkuh kepada sistem, kepada konstitusi, kepada hal-hal yang patut dipedomani dalam kehidupan bernegara, ujarnya. Terpisah, Prabowo juga memberikan sentilan kepada para pencaci maki saat menghadiri Rakornas Legislatif PKB yang digelar di Hotel Syahid, Jakarta, tanggal 10 Oktober lalu. Saudara-saudara, ada segelintir orang yang punya budaya caci maki, jelek-jelekin, cari masalah, ya kan? Padahal, saya percaya mereka ini mungkin sudah ditutup hatinya, ditutup matanya. Saya tidak paham mereka, tutur Prabowo. Menurutnya, budaya Indonesia adalah bangsa yang punya etika. Begitupun jika ingin mengkritik juga punya etika yang baik. Jangan bawa budaya-budaya dari mana. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang penuh sopan santun. Kritik dengan baik, koreksi dengan baik, pungkas Menteri Pertahanan ini.